Baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kita perlu menukik nih ke topik kita, subtopiknya kan, bahwa ada uang ini ternyata bisa bekerja untuk mendamaikan dunia. Itu mendamaikan dari sisinya apa, Mas Teguh? Karena orang-orang ini berperang karena uang gitu justru. Ya, jadi kita lihatlah, emang semua ada positif negatifnya ya. Berperang karena uang, tapi kan tidak akan menghancurkan satu negara sehingga mata uangnya itu tidak berharga kan. Apapun yang terjadi itu kan misal yang terbaru Cina menganeksasi Tibet gitu. Apakah dia menghancurkan perekonomian di situ kan enggak juga. Jangan-jangan kalau disurvei penduduk Tibet malah senang di bawah Cina daripada di bawah Dalai Lama. Kan belum pernah ada, saya belum tahu penelitiannya ya. Cuman apakah masyarakat Tibet itu lebih bahagia, lebih senang hidupnya di bawah Cina atau di bawah pemerintahan Dalai Lama? Perang itu memang untuk bisa jadi mengenerate satu mata uang dolar, katakanlah untuk memproduksi senjata dan sebagainya. Tetapi kita melihat juga uang itu di sisi lain kan bisa untuk menciptakan perdamaian dunia. Sekarang ini sistem industri misal, katakanlah industri yang berkembang pesat itu kan Cina ya, Tiongkok ya. Tiongkok itu produksinya berlimpah murah seluruh dunia. Apakah dia akan menguasai begitu aja sehingga suatu ekonomi negara itu hancur, tidak mampu membeli barang-barangnya, kan nggak mungkin. Suatu negara industri itu kan akan menjaga pangsa pasarnya tetap punya daya beli. Nah, di situ terjadi negosiasi, tetap ada trade atau ada investasi dari Cina misal. Ketika negara itu banyak investasinya dari macam-macam negara lainnya, maka negara-negara yang investasinya banyak itu kan punya kepentingan untuk menjaga ketertiban dan kestabilan negara tujuan. Iya, dia punya. Kalau tidak nanti uangnya akan nggak berharga, begitu saja. Dan itu uang fiat. Uang fiat tergantung trust. Kalau uangnya itu uang metalisme, yang nilai instruksinya sama dengan nilai uangnya itu sendiri, bahan pembuatnya, kan kurang mendukung terhadap perdamaian. Kalau sampai trust hilang, karena perang, atau apapun, uang jadi nggak berharga. Tidak lagi menyimpan nilai. Jadi uang sebagai faktor pendorong perdamaian itu kan harus diakui. Walaupun ada juga yang perang, memicu perang, tapi itu kan semakin sedikit. Dan pasti alasan-alasannya pun kita lihat alasan-alasannya bukan semata-mata alasan perebutan kekayaan. Kalau kekayaan itu kan cuma uang yang juga hanya berdasarkan trust. Sekaya-kayanya seseorang kan yuk, biasanya kalau pengusaha itu kan melakukan investasi. Katakanlah keluarga Salim lah. Duitnya banyak banget, apa ya disimpan di rumahnya kan yang enggak. Disimpannya di perbankan, perbankan saya bisa ngutang, beli mobil, beli rumah. Itu bisa jadi uangnya Salim dan sebagainya. Udah gitu nanti kalau Sudono Salim mati kan ada warisan dipecah-pecah. Akhirnya uangnya akan terpecah-pecah. Kemudian balik lagi ke sistem perbankan. Tinggal bagaimana sekarang peran negara agar negara itu ada manfaatnya kan melakukan redistribusi dengan pajak, kebijakan-kebijakan fiskal, mungkin pajak warisan, mungkin warisan yang nilainya di atas 10 miliar, pajaknya 50%. Untuk kan sama negara kan didistribusikan lagi. Dan uang ini kan sesuatu yang luar biasa. Dia bisa menyimpan nilai. Ketika saya mau pindah ke New Zealand misal, rumah saya jual, saya jadikan dolar New Zealand, di sana saya bisa beli rumah lagi.
Bahwa kalau nggak ada sistem uang, saya atau sistem dinar lah, saya harus bawa berapa karung itu untuk pindah. Tidak cukup dengan digital aja. Nanti kalau saya memandang ke depan itu uang kripto itu akan diadopsi oleh negara-negara, tapi dalam menghilangkan konsep sentral desentralisasi. Dia akan menjadi sentral, tapi kripto. Dengan demikian orang bisa cukup bawa gadget atau mungkin diimplan chip ke kepalanya atau apalah. Sehingga dengan demikian itu kan muncul di semua level. Cina udah begitu, pakai digital currency mereka. Tapi oh iya, pasti akan ke situ. Itu dahsyat. Tapi centralized oleh negara, dijamin oleh negara gitu. Dijamin oleh negara, dikendalikan oleh negara jumlahnya, sehingga dan di saat yang sama dia akan pakai ledger yang terbuka kan. Oleh karena itu kejahatan akan sulit. Kejahatan lebih sulit, misal korupsi. Korupsi kemudian tiba-tiba kan uangnya nambah di akun kriptonya. Nah, kan ada PPATK juga, transaksi keuangan. Loh, ini duit dari mana kan gitu. Kan lebih clear. Kalau sekarang ini kan kalau uang ke sistem perbankan kan nggak mudah. Oleh karena itu kalau ada pergantian, rencana pergantian uang, itu yang punya duit cash berkoper-koper di rumahnya galau. Karena begitu batasnya habis, uangnya nggak ada nilainya, hanya bisa ditimbang aja. Uang fiat kan begitu. Tapi kan kalau kita ingat perbankan ya, iya masuk bos ya. Kalau saya pernah mengalaminya mungkin di sampel perbankan ya. Saya pernah mau melakukan penarikan itu di atas 100 juta. Gitu. Itu kalau sistem perbankan kita kan selama ini kita harus memesan kalau itu mengambil tunai atau cash. Itu. Sementara kripto itu kan mata uang yang tidak berupa tidak berupa materi lah katakanlah begitu, tapi berupa uang-uang digital begitu kan. Nah itu ya, gimana tuh kalau kayak gitu Bang? Yo sama aja, kalau dikendalikan negara kan bisa dibuat seperti itu. Sistem kripto ini, kalau sistem kripto ini kan istilahnya mau katakanlah sederhananya kan against negara ya, against negara, tapi sama negara ini ada unsur-unsurnya. Jadi nanti itu kedepannya ya negara bisa aja membuat aturan. Kalau tiba-tiba ledgernya muncul banyak kan bisa ditangkap. Harus menjelaskan uangnya dari mana. Maka oleh karena itu perpaduan antara negara dan kripto itu akan menghasilkan sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Karena di situ akan orang tahu seseorang punya duit berapa. Seseorang punya uang berapa, bayar pajak berapa, duitnya dari mana, itu kan efek-efek turunannya kan seperti itu. Sehingga ke depan korupsi memang akan menjadi lebih sulit. Jadi konsep sekarang dengan PPATK diadopsi, tapi desentralisasinya yang dihilangkan ya, tetap centralized, dan ada open ledger gitu. Ya, kan seperti itu. Kalau sekarang kayak di negara kita pajak aja termasuk rahasia kok. Padahal kan sebenarnya kalau pajak nggak rahasia semua orang bisa tahu kan jelas itu. Itu si Tommy Soeharto bayar pajak berapa, kemudian asetnya ada berapa yang bisa disidik, kan ketahuan. Dia sebenarnya nilai pajak apa enggak. Kalau sekarang kan prosedurnya panjang, harus dengan putusan pengadilan. Jadi demi asas transparansi memang unsur kerahasiaan pribadi itu seharusnya dikesampingkan dalam hal pajak ya. Karena itu menyangkut
kepentingan keseluruhan. Enggak. Kita kan berbicaranya masalahnya sistem tadi itu ya. Kalau Ya. begitu itu kan sistem. Nah, sekarang kita permasalahkan orangnya, penjalan sistem. Kualitas yang bagaimana orang yang seperti itu tuh. Kenapa? Sebaik-baik sistem, ketika orangnya itu nggak bagus, ya tetap aja. Ya. Kalau sistem kan bisa dirombak. Nah, Sering sekarang ada yang mengatakan seperti itu. Padahal itu sebenarnya salah satu kelemahan sistem. Jadi kalau 1-2 itu kan orangnya mungkin pinter tahu. Artinya sistem itu kan ada kebocorannya. Itu kan bagian dari sistem. Ketika kita mengatakan sistemnya sudah bagus, tapi pelaksananya, gimana? Kenapa tentang pelaksanaan tidak diatur? Jadi sebenarnya sistem yang baik itu adalah sistem yang bisa memaksa seseorang untuk jujur. Kalau ada ketidakjujuran yang masif, berarti sistemnya memang amburadul. Oleh karena itu, dengan sistem fiat sekarang ini masih terbuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Karena cash masih berharga. Selama cash nggak masuk sistem perbankan, susah dideteksi. Ya, silakan Mas Azam, mau bicara apa? Begini, kalau saya kan kalau kripto itu baru mencoba beberapa kali ya. Artinya saya pernah punya teman yang juga bermain di cryptocurrency. Terus sebelum masuk kripto dia itu pernah main di VTube ya. VTube itu kan dia membeli koin dengan sejumlah dolar, dengan seharga dolar, terus dia menjual koin juga dengan seharga dolar gitu. Atau di bawah itu, misalnya dulu di VTube itu kan satu koin itu belinya 14.200, ketika dia menjual itu bisa turun di bawah 14.200. Artinya harta kekayaan kita yang ada di VTube waktu itu diukur dengan koin, dan itu tidak bisa kita cairkan, tapi harus kita lakukan dalam bentuk transaksi dengan seseorang yang juga pelaku dari VTube begitu ya. Nah, di kripto kawan saya kebetulan kemarin juga main kripto, terus ada ada sebuah semacam aplikasi untuk menukarkan poin kriptonya ke dalam uang itu. Artinya masih ada penukar atau alat untuk menukar ketika mau dirupiahkan begitu, Bang. Sepengalaman saya gitu ya, ketika kita memiliki sebuah harta di dalam ATM gitu, di dalam tabungan gitu, semisal sebesar 1M lah katakanlah gitu. Anggap saja orang kaya gitu ya. Kita punya uang 1M gitu. Tapi itu cuma sebatas sederet nominal di dalam bank. Karena ketika kita hendak mencairkan, kita membutuhkan proses yang memang agak lama kalau itu mau dijadikan dalam bentuk tunai. Tapi bagaimana nanti dengan kripto? Seandainya negara juga melegalkan terhadap kripto. Artinya kita memiliki sebuah cara lain dalam bertransaksi, kita punya sebuah cara lain dalam melakukan aktivitas ekonomi itu. Nah, sementara kripto itu membutuhkan akses yang berbasis IT ya, kan seperti itu. Kan itu tidak bisa menjamah semua orang, dan harta yang ada di kripto pun itu pembelinya siapa nanti gitu, bentuk transaksinya kepada siapa nanti gitu. Seperti itu. Ya, jadi itu gini. Poin saya sementara ini menanggapi. Itu tadi kita bicara kesekarangan ya. Kesekarangannya kripto itu masih bersifat sebagai komoditi. Komoditi itu artinya di bursa komoditi hanya menjadi suatu komoditi yang tidak kasat